Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. It's nice to see you again dalam pelajaran bahasa Inggris pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, sebelum kita membahas pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari bahasa Inggris pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku semua, materi pada pagi hari ini Selasa 26 Januari 2021 yaitu tentang passive voice. Ya, tentang passive voice. Jadi, hari ini kita belajar tentang passive voice dan pada nanti akhir dari pelajaran kalian diberikan tugas yaitu mengerjakan soal. Yang soal tersebut nanti akan kalian serahkan, kalian kirim ya melalui WhatsApp, WA Bapak Topik secara langsung. Ditunggu nanti sampai dengan jam 1, jam 13. Jadi jangan sampai kalian tidak mengirim. Kalau kalian tidak mengirim artinya kalian mendapat poin ya, mendapat poin. Yang akhir poin, kalau kalian poinnya terlalu banyak, maka kalian akan mendapat sanksi tentunya. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan ya, kerjakan. Jadi tulisannya harus besar-besar ya, dan juga pakai tinta hitam. Karena nanti kerjaan kamu kirim melalui WA, dipoto ya, usahakan 1 lembar saja. Kasih nama kamu, kelas ya, nanti tugas kalian akan saya print dan akan dinilai ya. Jadi jangan sampai kalian tidak bisa mengikutinya ya, atau kalian tidak menyerahkan tugas tersebut. Baik anak-anakku semua, passive voice apa sih passive voice? Passive itu kalimat pasif ya. Kalimat pasif merupakan kebalikan dari kalimat aktif ya. Merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Kalau aktif itu contoh dalam bahasa Indonesia, saya makan durian. Saya makan durian. Maka menjadi kalimat pasif menjadi durian dimakan oleh saya. Jadi durian dimakan oleh saya. Jadi saya makan durian, durian dimakan oleh saya. Yang tadinya saya di depan, durian di belakang, dirubah menjadi durian di depan, makan tetap di tengah, dan sayanya ada di belakang. Itu pada intinya kalimat passive voice atau kalimat pasif, kalimat di ya, itu seperti itu, kebalikan dari kalimat aktif. Jadi saya makan durian, durian dimakan oleh saya. Nah sekarang bagaimana pada kalimat bahasa Inggrisnya? Coba kita lihat kalimat berikutnya ya. Nah sebelum tentunya untuk menjelaskan pembuatan atau perubahan dari kalimat aktif ke pasif, kita lihat dulu dalam bahasa Inggris ya, kita menggunakan kalimat atau kata kerja pada bentuk ketiga. Lihat bentuk ketiga, verb 1, verb 2, verb 3 maknanya. Kita lihat lagi kata verb 1 open, verb 2 open, verb 3 open. Kemudian lagi close, closed, close menutup. Clean, clean, clean. Nah itu ya. Kemudian yang di bawah ya, yang merah itu drink, drank, drunk, teach, touch, touch, catch, coach, coach, drive, drove, driven. Nah, Bapak telah membagi 2 kata kerja ini. Yang paling atas itu ya, open, open, tambah di aja itu beraturan. Kenapa beraturan? Karena ditambah ed saja. Nah, yang bawah itu adalah kalimat yang tidak beraturan. Coba lihatin dari kata teach menjadi touch, touch, catch menjadi coach, coach, drive menjadi drove, driven. Nah ini, jadi pada kalimat ini kita pakai nanti kata kerja bentuk pertama, kita rubah ke bentuk ketiga.
itu. Nah, kemudian juga dalam passive voice ini satu diantaranya kata kerjanya. Kemudian kita lihat lagi pada berikutnya yaitu kita pakainya ini. Nah, lihat subject object. Ayu Dewi. Ayu Dewi. He she it. Ya. Ayu Dewi he she it. Itu subjek. Nah, kita rubah nanti dalam kalimat pasif kita memakainya objek. Ya, yang tadinya I menjadi me, you tetap you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it tetap it. Jadi I, you, they, we, he, she, it. Me, you, them, us, him, her, it. Ingat. Jadi sebelah kiri kita itu subjek, Ayu Dewi, sebelah kanannya objek. Jadi yang kita pakai adalah yang bentuk objek. Lihat aja. Kalau aktifnya I, kita rubah ke dalam bentuk pasif menjadi me. You sama, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it tetap. Nah, itu diantaranya. Ya. Jadi tadi kita telah melihat kata kerjanya verb 1, verb 2. Ini kita makainya verb ketiga, ya. Verb ketiga. Kemudian di sini yang kita pakai objek. Lihat aja nanti gantinya. I jadi me, you jadi you, tetap they jadi them. Itu permasalahannya, ya. Jadi yang kita harus ingat lagi ini kata kerjanya, pasifnya, bentuk ketiga, liatin, ya. Verb 1, verb 2, verb 3, tambahannya. Kemudian juga kata kerja yang di bawahnya yang tidak beraturan dan itu kudu dihafal. Sekarang bagaimana dalam kalimatnya? Nah, ini cara membuatnya nih, gampang nih. Cara membuatnya, lihat. Ya, cara membuatnya. Contoh, ya kalimat aktif, voice, ya kan? Kita lihat situ, I open the door. Ya, I open the door. I itu kita anggap nomor satu. Open 2, the door 3. Jadi itu ada 3 kata. I open the door. Saya buka pintu. Saya buka pintu. Nah, kalau kita akan merubah ke bentuk passive voice, gampang saja, lihat. Ya, yang tadinya 1, 2, 3, yang tadinya 3, the door menjadi kata the door itu dipindahkan di awal. Ya, the door. Di awal the door, yang kemudian kata kerja yang nomor 2 itu open, ya kan, dirubah menjadi opened, ya, open bentuk ketiga. Kemudian yang tadinya I nomor 1, ya kan, nomor 1 menjadi akhir tuh nomor 1. Nah, tadi kan di depan dia, I di depan, menjadi di belakang menjadi me, lihat. Ya, jadi lihat susunannya, I open the door. Ya kan, cara meletakkannya, kata-kata the door yang tadinya akhir menjadi di depan. Kata kerja yang nomor 2 tetap nomor 2, cuma bedanya diambil atau dipakai kata kerja bentuk ketiga. Kemudian I yang tadinya di awal menjadi di akhir, yang tadinya I menjadi me. Maka kalimat aktif I open the door, saya membuka pintu, kalimat pasifnya menjadi the door is opened by me. Nah, di situ ada catatan itu. Ya, ada catatan dari 1, 2, 3, ada penambahannya yaitu kalimat plus. Lihat, kalimat plus itu is dan by. Jadi di antara kata-kata itu masukkan kata is atau by. Ya, gampang kan? Coba lihatin yang kalimat atau contoh nomor 2. He teaches. He teaches the student. Ya, he nomor 1 pertama, teaches nomor 2, the student nomor 3. Maka kita mau rubah ke kalimat pasif menjadi apa? Ya, kata-kata the student kita masukkan di awal, the student. Setelah itu kata kerja teaches bentuknya yang ketiga. Lihat teaches bentuk ketiga. Coba lihatin teaches bentuk ketiga, ya kan? Touch itu. Ya, kalimat teach bentuk ketiga touch. Ya, coba lihat lagi, kembali lagi. Kemudian yang tadinya he menjadi him. Gampang kan? Maka menjadi the student touch
by him. The student is touched by him. Penambahan is dan by itu selalu letaknya itu seperti itu. Ya, jadi he teaches the student, maka menjadi the student is touched by him. Gitu. Ya. Coba kita ulang lagi anak-anak. Ya, cara merubahnya. Coba kita lihat kalimat aktif. I open the door. Ya, I open the door. Kalimat I open the door, I-nya di depan, open-nya di nomor 2, the door di nomor 3. Jadi I open the door. Ketika kita merubah kalimat pasif, ya kan, posisi the door yang nomor 3 itu, yang tadi di belakang, kita letakkan di paling depan, the door. Kemudian setelah itu nomor 2, yaitu apa? Open. Namun tidak langsung kita pakai open aja, tapi kita pakai kata kerja open yang ketiga. Lihatin kata open yang ketiga, coba lihatin. Yang ketiga apa? Jadi opened, ya, atau opened. Kemudian lagi, kemudian I yang tadi I di akhir, di awal menjadi di akhir. Yang tadi di awal jadi I, di akhir menjadi me. Maka kalimat keseluruhannya ada the door opened me. Supaya lengkap kalimat tersebut kita tambahin is sama by, ya. The door is opened by me. I open the door. Saya membuka pintu. The door is opened by me. Pintu itu adalah dibuka oleh saya. Jadi perubahannya gitu saja anak-anak. Berikutnya juga yang kedua itu, ya. He teaches the student. Dia mengajar murid. Dia mengajar murid. Maka menjadi murid diajar oleh dia. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris sama tuh. The students touch him. Menjadi untuk lengkapnya the student is touched by him. Nah, demikian anak-anak, ya. Nanti kalau kurang jelasnya bisa ulang lagi itunya. Apa namanya videonya kamu baca lagi. Nah, kemudian di sini ada tugas, ya. Rubahlah kalimat aktif voice ke passive voice. Sama tuh, ya. Nomor 1, ya, we clean the floor. Nomor 2, you can catch the flies. Number 3, they close the bookstore. Number 4, she buys the book. Nomor 5, he drives the car. Ya. Catatannya, kerjakan di kertas selembar. Pakai huruf besar. Ini kadang-kadang tulisannya kecil-kecil banget. Giliran di fotokopi nggak nampak. Jadi agak gede dan huruf cetak, ya. Tulis nama dan kelas. Dan kirim ke WA Pak Taufik. Ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Yes. Coba lihat kata-kata kerja bentuk ketiganya. Lihat di sini di merah tuh. Nah, ya, semuanya ada tuh. Catch, clean, semuanya ada. Yang tidak ada, ya, tolong kalian cari di kamus kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kamu klik aja di Google kata kerja beraturan dan tidak beraturan, insya Allah kata-kata itu akan keluar. Baik anak-anak semua, saya rasa materi kita pada pagi hari ini, ya, tidak banyak, passive voice, dan itu mudah sekali. Bagaimana cara merubahnya? Ya, kalian buka lagi videonya pas penjelasan yang tadi. Saya harap kalian semuanya sehat selalu dan semoga tetap sehat kalian sampai kalian lulus. Jangan lupa, jangan malas-males karena setiap kemalasan mendapat poin, ya. Sekalian poinnya banyak, maka kalian mendapatkan sanksi nanti, ya. Ayo semangat walaupun dalam belajar di rumah, ya, karena memang situasinya memang sedemikian rupa, ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, Allah berikan kemudahan dalam kita belajar, orang tua kita sehat-sehat semua, guru-guru semua sehat semua, dan kita akhirnya nanti kembali dalam suasana normal dan kita bisa belajar seperti biasa dengan tatap muka. Demikian anakku semua, insya Allah semuanya jelas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.